sudah bagus. Wah, sudah bagus guys. Sudah berapa bulan nggak lewat sini, ternyata banyak perubahan teman-teman. Baik teman-teman, sebelum melanjutkan perjalanan saya mau berbagi kabar gembira dulu teman-teman ya. Jadi saya dapat undangan khusus dari PT Sebae Surya untuk dan ini dia gapura perbatasan antara Riau dan Jambi teman-teman. Oke, selamat jalan Provinsi Riau. Dan selamat datang di Provinsi Jambi. Saya agak ngeri-ngeri sedap di sini. Bukannya gimana ya? Takut sering ada truk yang ngeblong di sini, teman-teman. Ini itu kalau dari bawah itu kan nanjak ya, nikung. Tapi kadang ada yang ngeblong nyalip gitu loh. Nah, takutnya itu di situ, soalnya tikungan, teman-teman. Pada nekat. Hati-hati kita jalan ya kalau ketemu orang nekat itu yang bahaya. Soalnya apes itu nggak ada di kalender teman-teman. Kita hati-hati aja masih bisa kena apes gara-gara orang yang nekat, orang-orang yang ngawur ya. Nah kayak gini nih, nah, nggak jadi dia, nggak berani. Apalagi kita ugal-ugalan. Pas ugal-ugalan sama-sama ketemu orang ugal-ugalan, bahaya kan. Makanya demi keselamatan lebih baik sabar 1-2 menit teman-teman. Tikungannya syahdu. Letter L guys. Wah enak ini, kayak main roller coaster. Mantap. Enak guys. Kewanceng ya. Kalau pas jalan kosong gini enak. Kalau ketemu mobil yang pelan-pelan ya wah, malah jadi ikutan pelan. Weh naik.
turun naik turun. Wah, tapi ini jalannya keriting teman-teman. Oke, halus lagi jalannya. Ini yang tadi nyalip, sekarang berhenti, salip lagi aja. Habis nanjak, turunan lagi. Nanjak lagi guys, habis ini loh. Nah, ini kelihatan ini. Pokoknya lepas gas, lepas rem. Biar jalan sendiri mobilnya ya. Walah, tapi ini bahaya. Lubangnya gede. Aduh. Nggak dibenerin guys. Lubangnya nggak dibenerin, kanan kiri bolongnya gede. Kasihan tuh kalau malam nggak ada yang tahu itu, kalau nggak hafal ya. Spill lagi, tanjakan yang tinggi-tinggi guys. Wah, pakai 7. Oke. Kuat gak ini? Oh, kuat guys. Nggak kuat, sampai sini habis napas. Aduh, goyang setir dulu, nah, daripada ngoper. Guys, dapat nafas sekarang guys. Ini tanjakan apa namanya ya?
kalau nanjak wah sering banget terjadi insiden di sini. Oke, ketemu jalan datar. Tapi nanti ketemu lagi naik turun. Oke teman-teman, ketemu proyek perbaikan jalan. Ini sepertinya lagi memperbaiki jembatan. Tapi aman, tidak ada kemacetan guys. Ini mak-mak bapak-bapak pada ambil rapot anak-anak ini. Alah, lubang. Supir truk hijau tadi juga agak konyol. Nggak mau ngerem, maksa ambil jalur kanan dia. Saya aja ngerem, ada lubang, dia malah maksa. Lubang lagi, wes. Mobil hitam, mobil putih itu diterjang aja ini loh. Walah, wes. Kalau pas kosong enak ya, bisa banting ke kanan ya kita ya. Kalau papasan gini ya wes. Kalau sabar ya berhenti nunggu, nanti ambil jalur kanan. Cuma ya kasihan belakangnya juga. Heran aku dilintas kayak gini, apa ya? Apa karena terlalu jauh jangkauannya ya? Tiap kali ada jalan berlubang itu penanganan mesti lama. Ini kadang ya saya turun ke Jawa ya, nanti dari Jawa ke sini kadang itu lubang-lubang itu masih belum dibenerin. Nah, itu anehnya. Fenomena antrian solar, teman-teman. Ya, pokoknya harus sabar ya. Kalau pas ada solar paling cepat 3 jam. Tapi kalau pas nggak ada yo bisa sehari semalam. Soalnya antrian jadi ruwet teman-teman kalau di kanan kiri ya gini. Kalau nggak saling sadar diri ya wes ruwet. Kayak tadi malam itu aku juga mau diruwetin sama orang. Sampean baru datang mau masuk loh, kok bilang gitu? Wah, aneh. Yang namanya antrian ya kan, dari sana sama dari sana ya tetap beda toh. Kalau duluan yang dari misalkan dari Jambi sama dari Pekanbaru
saya dari Pekanbaru, yang dari Jambi belakangan, saya dari Pekanbaru duluan. Ya berarti kan hak saya. Begitupun juga suatu saat nanti orang lain lebih dulu, berarti kan hak orang lain itu. Dianya nggak mau, pokoknya saya duluan saya. Lu piye tuh sampean iki ya gitu. Segmen-segmen. Wah, sempat adu argumentasi tadi malam. Ya nggak bisa kayak gitu, sampean kalau gitu namanya menang sendiri maunya. Harus legowo mas, saya bilang gitu tadi malam. Soalnya saya dari arah Pekanbaru, sampean dari arah Jambi, beda antrian mas. Pokoknya siapa yang bisa masuk duluan, masuk aja. Ya nanti pilih pompa yang mana. Mau kanan kiri monggo silahkan, mau nomor 1 nomor 2 silahkan. Nah, dia pengennya saya dari siang mas di sini belum lolos loh. Kalau dari siang tetap sudah lolos harusnya. Secara logika saya baru tadi sekitar jam 8 aja sekarang udah masuk kok, udah mau masuk kok. Kalau sampai dari siang kayaknya mustahil lah bilang gitu. Saya aja baru sejam udah mau masuk kok. Kecuali antrian sampean panjang ya, 2 kilo gitu dari siang oke. 1 kilo gitu oke dari siang aku percaya. Soalnya kayak di Palembang itu bisa 6 jam, bisa 4 jam. Dong, antrian sampean aja masih di area dalam pom bensin. Jadi antrinya itu yang dari ini guys, dari apa? Dari arah Jambi itu masuk dari exitnya ini SPBU itu. Jadi antrinya di situ masuk dulu, nanti putar balik di dalam. Soalnya yang dari arah Jambi itu nggak bisa buat antrian teman-teman, jalannya itu apa ya, amblas gitu loh. Jadi emang semuanya diatur kayak gitu. Nah itu orangnya mau ngajak ruwet, wah ya udah bisa gitu mas, saya bilang gitu. Itu namanya sampean menang sendiri maunya. Kita tuh sama-sama, jadi kanan kiri masuknya bareng. Sampean urut belakangnya, urut depannya masuk sampai dari belakangnya. Aku pun sama, jadi saya bikin itu. Jadi siapa yang duluan ya berarti untung-untungan mas. Misalkan saya dari siang, sampean yang dari arah Jambi gantian ya, misalnya dibalik. Sampean yang duluan. Saya aja legowo kok mas. Gak akan kayak gitu aku mas. Soalnya beda antrian, tak bilang gitu. Akhirnya orangnya mau tahu lah ya. Ya udah mas. Yo lah, piye aku bilang gitu tuh semalam. Sonono wes. Ya dampak solar sulit ya. Jadinya semua orang pengennya cepet, pengennya duluan. Aku sih harap maklum, cuma ya gak kayak gitu juga kali. Wah, durian guys, durian. Tapi sekarang durian di sini mahal loh, nggak kayak dulu guys. Gara-gara di medsos ada durian harganya ratusan ribu. Ini durian kecil-kecil mintanya 50.000 loh itu. Pas kapan waktu itu kan pernah loh aku. Dulu durian kecil-kecil gitu paling 15.000, 10.000 dikasih. Sekarang nggak mau dia. 25, 30. Malah aku pernah yang di Palembang waktu jadi ingat aku. Satu durian kecil gitu ya. Pasarannya paling di Jawa itu paling mintanya 20, 25 paling mahal. Itu minta 50.000. Malah makin ugal-ugalan sekarang jualan durian. Ya di medsos ada durian harganya 1 juta gitu kan.
Tapi kemarin saya ditawarin pas di Padang sama uni-uninya yang itu, yang di SPBU itu. Kalau mau Mas, kapan-kapan saya jualan durian, tapi ini pas habis. Gede itu Mas, kalau di luar mungkin mintanya 100, saya paling jual 50. Orangnya bilang gitu. Oke, kita mampir dulu di rumah makan teman-teman. Sarapan dulu guys. Istirahat sejenak. Ngademin ban, sarapan, mandi guys. Ini banyak truk kapas di sini. Oke teman-teman, sudah siang, sudah jam berapa ini ya? Setengah 10 atau jam 10 tadi, saya lupa nggak cek jam ya. Ini saya mau melanjutkan perjalanan, teman-teman yang lain sudah jalan semua. Tadi cuma makan sebentar teman-teman. Baik teman-teman, sebelum melanjutkan perjalanan, saya mau berbagi kabar gembira dulu teman-teman ya. Jadi saya dapat undangan khusus dari PT Sibah Surya untuk menghadiri acara besok hari Sabtu malam. Jadi ini posisi saya saat ini ada di Merlun, dan secepatnya saya akan pulang ke garasi pusat Semarang. Mobil rencana saya tinggal di area Jambi atau Palembang nanti, dan saya akan melanjutkan perjalanan menuju Semarang. Belum tahu naik bus atau naik pesawat nanti ya. Ini fasilitas dari perusahaan, tapi masih menghitung ya estimasi waktunya supaya besok sore sampai Semarang harus bagaimana gitu ya teman-teman ya. Jadi saat ini saya mau segera melanjutkan perjalanan, dan rencana akan saya setut ini teman-teman. Jadi nanti sampai Jambi jam berapa, kalau misalkan sudah kesorean mungkin akan saya lanjut ke Palembang. Ke Semarangnya nanti akan naik pesawat rencananya gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan sampai Jambi kok masih sebelum sore dan naik bus kok masih bisa dikejar sampai Sabtu sore sampai Semarang, ya mungkin saya naik bus itu teman-teman ya. Oke, bismillah, kita lanjutkan lagi perjalanan. Oke teman-teman, bismillah, lanjut perjalanan. Sudah terlalu siang ini ya, ternyata sudah setengah 11 karena saya baru saja ditelepon ya sama garasi pusat Semarang, kantor pusat Semarang. Jadi memakan waktu yang lumayan teman-teman. Bismillah, semoga aja diberi kelancaran ya. Masih sangat jauh ya, dari Jambi masih 100 berapa ya, 120 kilo mungkin sampai Jambi ini teman-teman. Jadi estimasi sampai Jambi nanti mungkin sekitar jam 1, setengah 2. Nah, ini yang jadi pertanyaan nanti teman-teman, saya harus bagaimana ya. Masih menghitung ini soalnya saya lagi apa ya, pusing menghitung ini estimasi waktu nanti ya, bagaimana saya harus segera sampai Semarang itu dari Jambi atau dari Palembang ini. Cari tiket pesawat juga jam-jamnya masih nyari jam yang harus pokoknya sebelum jam 4 sore sudah sampai Semarang. Nah itu yang saya bingung teman-teman. Kalau saya via darat akan terlalu berisiko sih sepertinya ya. Ini sudah
75% keputusan saya di naik pesawat, teman-teman. Kota Merlung, teman-teman, jam 11.45. Wih, sudah bagus. Wah, sudah bagus, guys. Biasanya jembatan ini harus pelan-pelan ya. Ini sudah langsam, enak, rata ini. Alhamdulillah. Lalu lintas terpantau sepi, tapi saya hampir jam 12 ini ya, masih di sini, teman-teman. Waduh, gimana ini? Saya belum pesan tiket pesawat, teman-teman. Padahal sudah jam segini saya belum berani ya ambil keputusan. Tapi saya benar-benar harus naik pesawat ini dari Palembang, teman-teman. Sudah berapa bulan nggak lewat sini, ternyata banyak perubahan, teman-teman. Sudah halus, sudah diperlebar beberapa titik. Aduh. Jambi masih sekitar apa ya, 80 kiloan nih, guys. Masih jauh. Teman-teman, ini mobil keempat ya yang kecelakaan di sini. Jadi emang jalur sini itu tidak dapat disepelekan, teman-teman ya. Ini saya sekitar 30 kilo dari Kota Merlung, teman-teman. Di tanjakan ini memang sering ya, waktu itu beberapa truk pernah terguling di tikungan bawah sebelum tanjakan ini tadi. Banyak banget yang pas di titik ini, teman-teman. Ini bukti nyata ya kalau di sini itu tidak dapat disepelekan. Mau seprofesional apapun, mau
mau sehafal apapun driver, kalau sudah ketemu yang namanya kata-kata Abbas, tidak akan bisa apa-apa. Dulu saya sampai sekarang masih ingat ada penonton yang apa ya, sombong ya, waktu itu pernah komen, alah jalur enteng ya, intinya buat dia sepele lah ya, saya biasa lintas barat gitu. Oke, dia bilang jalur sini enteng karena sudah hafal. Itu namanya mencepelekan. Sehafal-hafalnya orang, sehebat-hebatnya orang, kalau sudah merasa hebat, kalau orang sudah merasa hebat, waduh, ya nggak bisa omong aku. Ya pokoknya aku suka belosor gitu aja kalau aku sama orang yang sudah merasa hebat ya. Mau sebagus apapun skill ya, kalau sudah ketemu kata-kata Abbas kayak tadi yang sudah aku bilang, mau apa? Abbas itu tidak ada di tanggalan, tidak mengenal orang.